Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Healthy Lifestyle, program kerjasama antara UB TV dan juga RSUB untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, di episode kali ini kita akan berbincang mengenai bagaimana sih budaya kurang tidur yang mungkin saja pemirsa pernah mengalami. Entah teman-teman ini masih mahasiswa ataupun pekerja. Nah, kira-kira budaya tersebut kalau dibiarkan tetap jadi sehat atau bahaya? Langsung aja kita bahas bersama dengan Ibu Bulida Asmia El Rifkia, psikolog klinis dari RSUB. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Nisa. Ibu gimana kabarnya, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Nisa sehat juga? Alhamdulillah sehat juga. Nah, Baik. topik kali ini tuh mau bahas soal kurang tidur. Nah, ini mungkin relate buat saya juga dan kebanyakan teman-teman mahasiswa, apalagi yang sudah skripsi semester akhir. Kayaknya sudah bergelut dengan namanya tugas apa segala macam. Nah, kalau dari Ibu Bulida sendiri, apakah kalau di rumah sakit tuh sering menemui pasien yang punya pengalaman curhat-curhatnya nih gara-gara kurang tidur, banyak kerjaan sebagainya, atau malah kurang tidur itu bagian dari efek samping mungkin dari kegiatannya. Nah, seperti apa? Kalau di rumah sakit sendiri ya Mbak Nisa gitu ya, banyak banget gitu. Bahkan salah satu indikator untuk melihat kondisi psikologi seseorang itu dari tidurnya. Baik itu less sleep, kurang tidur, atau more sleep, atau kebanyakan tidur gitu. Jadi dan beberapa kondisi gangguan psikologis gitu ya, itu salah satunya biasanya pasti ada masalah tidur gitu. Jadi kalau dibilang apakah banyak sekali gitu, dengan berbagai macam permasalahan tidur yang mungkin satu dengan yang lain berbeda-beda gitu Mbak Nisa. Ini baru ngerti kalau kebanyakan tidur juga menjadi masalah ya, bukan tambah sehat ya? Iya betul. Kita kadang-kadang ngerasanya aduh udah banyak tidur nggak apa-apa gitu ya. Padahal itu juga salah satu indikator gitu. Jadi memang kan idealnya ketika dewasa kita tidur 7-8 jam. Nah, terlalu berlebihan dan terlalu kekurangan itu juga nggak baik untuk tidur gitu. Nah, ini nih pemirsa harus perhatikan ya, bukan kurang tidur kebanyakan nih, Pak. More sleep. Tapi kalau gitu. rebahan itu hitungannya tidur atau bukan ya? Rebahan sambil scroll HP itu Enggak bukan? dong, kan beda kita ya? nggak tidur ya gitu. Kalau memang beberapa kasus yang more sleep itu memang benar-benar tidur dalam jangka waktu yang panjang. Bahkan ada beberapa pasien tuh yang sampai 14-15 jam itu kuat tidur. Wih, luar biasa, apa nggak pusing ya terlalu Itu banyak dia, tidur? makanya kebanyakan itu justru juga salah satu masalah, bukan hanya kekurangan tidur. Nah kemudian untuk orang awam untuk mengetahui ini sudah menjadi habit buruk dan perlu dibantu, itu kira-kira tanda-tanda atau indikasi seperti apa, baik itu kekurangan atau kelebihan jam tidurnya tadi? Kalau sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi indikatornya adalah ketika hal tersebut sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Contoh kekurangan tidur, kita tidur cuma 2-3 jam misalnya gitu ya. Entah waktu tidur lainnya digunakan untuk scroll HP misalnya, atau misalnya kita melamun atau apapun itu yang dilakukan gitu ya. Otomatis ketika kita harus beraktivitas itu pasti tidak akan nyaman gitu. Kenapa? Mood pasti dipengaruhi, emosional iya, nggak fresh. Betul ya, dan itu akan mempengaruhi dalam satu hari tuh biasanya. Nah, termasuk pun juga kelebihan tidur, jam waktunya akhirnya yang harusnya kita bisa melakukan banyak hal gitu, apalagi usia produktif ya, harusnya kan kita udah punya plan A, B, C dalam berkegiatan, kita punya visi misi, kita punya apa nih target-target yang mau kita penuhi dalam hidup gitu. Otomatis itu juga akan jadi perkara atau jadi permasalahan ketika waktunya habis untuk banyak tidurnya. Jadi indikatornya adalah ketika memang hal tersebut sudah mempengaruhi atau mengganggu aktivitas sehari-hari. Kalau sudah seperti itu sebaiknya segera berkonsultasi. Nah, ini nih bisa jadi teman-teman nggak aware gitu ya. Betul. Karena saking nggak ada yang nolong, nggak ada yang ngasih tahu, lagi ngapain? Tidur gitu. Iya, betul. Kadang-kadang kita juga ini ya agak kesulitan juga gitu. Karena kalau masalahnya perkara psikologis tuh seringkali kita abaikan.
Iya, Ah iya, nggak iya. apa-apa, ah besok aja, oh enggak kok, nggak kenapa-kenapa. Iya. Sampai biasanya udah dalam kondisi yang tidak baik baru, oke. Nah kalau sakit Hmm. fisik kan beda, orang lebih Mm-mm. aware ya Mm-mm. gitu ya. Pusing sedikit, ayo langsung Ke ini. dokter. Terus kemudian misalnya oh sampai pingsan sampai ini langsung ada tindakan. Tapi kalau mengenai, nah kaitannya sama psikologis, nah Mm-mm. kadang-kadang kita nanti. Tapi Nah mungkin itu ada juga. kaitannya dengan Mm-mm, stigma negatif nggak sih? Kayak mm-mm. orang-orang, aduh nanti aku dikiranya sakit jiwa atau apa nih kalau berangkat ke psikolog klinis gitu. Masih ada nggak sih orang-orang yang berpikir Masih, seperti itu? walaupun sekarang itu sudah jauh lebih berkembang daripada dulu ya. Kalau Iya dulu sih. itu kayaknya, aduh, kayak apa namanya, udah kayak, aduh, kayaknya susah sekali untuk bisa terkoneksi sama profesional, betul ya? Iya. Baik itu mau ke psikiater, mau ke psikolog, itu dulu tuh kayaknya aduh malu deh gitu. Iya. Sekarang itu sebenarnya sudah jauh lebih aware loh Mbak Nisa gitu daripada dulu. Hmm. Cuman memang kalau dibilang apakah stigmanya sudah betul-betul hilang, enggak, masih banyak gitu. Hmm, 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 hmm. Kadang-kadang orang jadi akhirnya malu untuk minta bantuan atau Hmm. takut dicap stres ya, ini ya, Hmm. sehingga udah deh nggak usah untuk minta bantuan Iya, 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 iya. gitu. Terutama juga di daerah-daerah terpencil juga masih banyak yang kadang-kadang kalau dulu dipasung, Uh, ya kan sudah nggak boleh ya iya, iya, sekarang iya. gitu. Tapi kenyataannya juga beberapa tuh masih ada yang seperti itu karena Ah. mungkin dianggap ketempelan, Wah bener, malah ke hal gaib. iya benar, dan lain-lainnya lah. Nah itu. Seru ya sebenarnya kalau ngomongin hal-hal yang berkaitan dengan ini. Mm-mm. Dan ini mungkin salah satu cara juga nih dari Mm-mm. tenaga medis untuk Edukasi, mengedukasi. Mungkin betul. masih ada yang sudah tahu, tapi sebagian yang belum, setidaknya Mm-mm. dengan nonton tayangan seperti ini jadi makin terbuka. Oh iya Betul, ya, betul. ternyata Apalagi perlu. aware sama diri untuk Mm, segera mm, minta mm. bantuan. Gak apa-apa loh minta bantuan gitu. Iya. Bukan sesuatu hal yang salah. Kadang-kadang kita ngerasa malu, nggak berdaya, nggak masalah gitu. Bubu lidah siap membantu. Oke. Nah, kayak tadi sempat disenggol juga Mm, soal emosi. Nah, ketika betul. orang sudah mengalami gangguan dalam Mm-mm. tidurnya, entah kekurangan atau kebanyakan, itu seperti apa sih regulasi emosi dalam dirinya kok sampai-sampai bisa mengganggu aktivitas atau bahkan bikin kesel orang lain juga dalam Mm. kesehariannya? Gitu. Oke, regulasi emosi itu kan bagaimana cara kita untuk mengekspresikan emosi ya Mbak Nisa. Nah, emosi itu terbagi dua, emosi positif dan emosi yang negatif. Mm-mm. Dan sebetulnya gitu, Tuhan gifted kita dua emosi itu memang harus tersampaikan secara balance harusnya antara Hmm. emosi yang positif dan emosi yang negatif. Nah, Mm-mm. cuman masalahnya yang jadi masalah lagi Mm-mm. adalah seringkali sekarang itu atau banyak gitu stigmanya masih banyak bahwa ketika seseorang mengekspresikan emosi yang negatif itu adalah sesuatu hal yang salah. Ya, Oh. mungkin kalau dulu tahu anak laki-laki nggak boleh nangis, misal Ya, ya, ya. ya. Padahal dia mau nangis juga nggak merubah gendernya loh Mbak Nisa, betul nggak? Iya, Tetap jadi betul. laki-laki kan? Nah, Betul. terus atau misalnya nggak boleh marah, nggak boleh ini, nggak boleh ini, misal gitu. Mm-mm. Itu kan juga bagian akhirnya seseorang tidak mampu untuk mengekspresikan emosionalnya. Mm-mm. Nah, terutama terus ditambah misalnya dengan kondisi nggak bisa tidur atau Nah. kesulitan tidur. Nah, tidur itu kan sebetulnya waktu istirahat untuk badan Mm-mm. kita ya. Badan kita juga istirahat, produksi di badan itu juga istirahat, betul Mm-mm. ya. Nah, ketika kemudian waktunya kita istirahat, kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan, harusnya kan berarti yang badannya harusnya istirahat jadi tidak istirahat. Iya. Nah, belum lagi misalnya waktu istirahatnya kemudian terpotong 2, 3, ya 2, 3 gitu. Mungkin kalau protes sudah protes ya. Untung badan kita nggak Nggak punya bisa. mulut, nggak bisa protes gitu ya. Hmm. Nah, kemudian harus beraktivitas di pagi harinya yang mungkin bebannya juga banyak. Kan kita Hmm. tidak tahu beban seseorang ya, pekerjaan, pendidikan, dan Hmm. lain-lain. Nah, ketika kurang tidur,
sudah kemudian tidak dibarengi dengan istirahat yang baik, yang cukup efektif gitu ya, otomatis akan mempengaruhi moodnya tadi. Nah, emosi itu, regulasi itu kan berkaitan sama mood seseorang. Nah, kalau moodnya sudah terkondisikan buruk atau negatif, otomatis cara penyampaian emosionalnya juga jadi negatif. Mungkin Mbak Nisa sering ketemu kayak pagi-pagi orang udah betutut aja. Ini orang Kalau di dari jalan rumah gitu ya. kenapa sih? Kita nggak tahu gitu ya, Iya, dia iya, tiba-tiba iya. udah ini. Nah, bisa jadi juga salah satunya mungkin dia kekurangan tidur atau jam waktu istirahatnya tidak bisa dia gunakan dengan baik, sehingga harusnya dia bisa istirahat pagi fresh. Nah, dan lain-lain itu bisa jadi enak. Nah, karena moodnya tidak terkondisi baik, nah regulasi emosionalnya juga pasti akan terpengaruhi. Jadi uring-uringan misalnya seharian. Nah, Iya, udah iya. nggak oke nih misalnya dari awal sampai akhir gitu. Jadi bukan dia doang yang uring-uringan, teman-temannya jadi kena dampak. Kenapa Betul, kamu kita seperti sering itu? ya kadang-kadang ketemu kayak gitu ya. Saya kadang-kadang juga orang-orang ini kenapa sih gitu, kayak seolah-olah kita tuh harus menormalisasi ketika mereka perangat perungut kayak gitu. Padahal kita nggak tahu apa-apa gitu Iya, ya. iya. Nah, itu yang juga harus kita kontrol dan kita kondisikan karena sekitar kita nggak tahu apa yang terjadi. Iya. Sekitar kita tidak memahami keadaan apa yang dialami. Nah, Mhm. gitu. Berarti ini juga akan mempengaruhi selain aktivitas juga seperti pengambilan keputusan, Betul. bagaimana cara pandang melihat masalah. Betul, Itu betul, gimana tuh betul. kira-kira? Kenapa kok begitu gitu? Karena kan ketika hari aktif itu apalagi kita bekerja itu kan otak kita bekerja ya, analytical thinkingnya itu bekerja. Bagaimana kita merespon sesuatu, nyelesain masalah, ngambil keputusan dan lain-lain. Lah kalau kurang istirahat, kira-kira optimal nggak? Pasti nggak Iya benar optimal. juga Nah, ya. ketidakoptimalan tersebutlah yang bikin akhirnya jadi kayak kita tuh seolah-olah jadi kayak menurun. Nah, secara Oh. nggak enak ya ngomongnya secara intelektual ya. Jadi kayak menurun gitu loh cara-cara kita untuk bisa mengambil keputusan, fokus dalam mengerjakan sesuatu hal dan lain-lain. Wah, ini Gitu. dampaknya sangat luar biasa ya. Betul, Walaupun betul. kelihatannya hanya sehari, tapi kalau tiap hari kurang tidur, Betul. wah jadi efek domino. Orang yang tidak dalam kondisi gangguan psikologis aja kurang tidur itu pasti nggak enak. Pagi-pagi moodnya berantakan dan lain-lain. Apalagi dalam kondisi gangguan psikologis yang memang misalnya orang tersebut ada permasalahan emosional dan lain-lain. Pasti tambah berantakan tuh. Wah, berarti root problemnya harus dicari dulu. Betul. Kira-kira kurang tidurnya kenapa? Benar-benar karena pekerjaan atau ada masalah psikologis? Betul. Oke. Tapi ada juga yang masalahnya dibuat-buat karena scroll media sosial. Kayak saya kadang-kadang seperti itu. Nah ini Iya. benar apa benar nggak sih? Karena kalau udah malam terus main HP itu bukannya nyaut tidur, malah makin melek, makin seger. Drakor bisa habis berapa episode ya? Itu gimana tuh? Kan gini, kita tidur terus kebangun ya, habis itu kita main scroll handphone ya. Waktu tidur kan waktu istirahat. Nah, memang baiknya otak kita itu kan sebetulnya ketika kita bangun pagi, itu waktu yang oke banget. Kalau dulu mungkin waktu kecil kita ingat disuruh belajar habis subuh gitu ya. Iya, zaman dulu. Iya kan gitu. Betul. Kenapa? Karena memang otak lagi fresh-freshnya. Nah, lagi fresh-freshnya ketika sudah terbangun kemudian kita gunakan untuk scroll handphone. Otomatis dong otaknya fokus. Iya, fokusnya ke sini. Iya betul. Akhirnya jadi tanpa kita sadari fresh-freshnya otak fokusnya kita gunakan untuk scrolling handphone. Jadi susah tidur lagi otomatis. Nah, kalau misalnya kebangun gitu, alangkah lebih baiknya gitu misalnya jarak waktunya terlalu panjang gitu, kayak misalnya kan ada beberapa orang yang memang bangun malam untuk beribadah dan lain-lain gitu ya, mungkin bisa langsung tidur aja, jangan terkoneksi untuk membuka handphone. Itu cari masalah kalau kata saya ya. Jadi lebih baik gitu kalau memang terbangun untuk ke kamar mandi, habis itu aktivasi diri untuk juga tidur lagi gitu, selimut, biasanya tidur kamar dimatiin dan lain-lain, sehingga waktunya hanya terpotong untuk kita ke kamar mandi kemudian kita tidur kembali. Nanti ketika kita bangun kita sudah menggunakan
diri kita gitu ya, freshnya otak, pikiran yang jernih, lagi enak-enaknya untuk bisa apa namanya, melakukan pekerjaan itu untuk kegiatan kita sehari-hari gitu. Oke. Tapi kadang ada orang juga yang susah nyaut tuh tidurnya, jadi beralasan dengan scroll HP harapannya lebih mudah tidur. Nah, ada nggak sih cara untuk bisa cepet nyaut gitu kalau pengen tidur tapi kok nggak nyaut-nyaut gitu, ada nggak sih sebenarnya caranya? Kita harus cari nih Mbak Nisa gitu, kalau nggak bisa tidurnya memang karena ada permasalahan tertentu yang membuat seseorang itu jadi tertekan atau ada kondisi psikologis tertentu, ya memang perlu untuk segera terkonfirmasi sama profesional atau segera menemui profesional supaya bisa dibantu. Kadang-kadang kesulitan tidur pada diri seseorang itu juga bagian dari banyaknya hal yang belum bisa terselesaikan, tekanan-tekanan atau permasalahan-permasalahan yang dialami gitu. Kalau misalnya memang ada, ya segera untuk mencari bantuan supaya bisa dibantu gitu. Ya. Dikondisikan dulu memang gitu supaya bisa tidurnya baik. Kalau tidurnya baik, insight seseorang itu juga akan lebih baik. Orang itu akan lebih mudah untuk berpikir, memecahkan masalah, punya plan dalam hidup gitu. Jadi seberpengaruh itu sebenarnya. Nah, kalau memang misalnya tidak, mungkin harus mulai membiasakan, memulai ritme yang baru. Misalnya menetapkan tidur jam 8 nih harus tidur. Kalau saya kalau jam 8 tidur, usahakan jam 7 malam itu sudah nggak terkoneksi sama handphone. Nah, karena kita nyiapin, oke habis ini mau tidur. Gitu, supaya waktu jedanya juga waktu jeda untuk bisa tidur, sleep gitu ya, deep sleep gitu, tidur yang berkualitas itu juga tidak terlalu panjang, karena kalau habis scroll HP kan mau nggak mau kita mikir, betul nggak? Ya walaupun cuman entertainment. Nah, betul, walaupun cuman lihat, tapi kan kita berpikir. Nah, otak kan otomatis butuh waktu jeda dulu gitu juga untuk bisa langsung tidur juga. Nah, kadang-kadang itu kita nggak sabar juga nunggu jedanya, ngambil handphone lagi. Iya bener. Udah deh sekalian. Harapannya tarik selimut langsung nggak bisa ya. Betul Ini gitu. ilmu baru nih ya, terutama buat Nah, teman-teman yang kadang cari-cari alasan. HP bukan solusi ya. iya betul. Kita Tapi harus cari tahu nih. iya. Kan memang ada beberapa orang yang rame aja dia ketemu bantal langsung teler. Ada tuh Ya, temenku juga begitu. ada yang enggak. Jadi kita harus tahu nih Ya. kebutuhan diri kita. Misalnya kalau kita bisa tidurnya itu dalam kondisi yang tenang, ya berarti usahakan untuk tenang gitu. Saya untuk anak-anak pun juga bisa. Dulu anak saya waktu bayi tuh gitu, saya bangun itu cuman menyusui terus dia tidur lagi. Kenapa? Karena saya ngajarin untuk dia membedakan bedanya siang sama malam. Jadi kalau siang memang sengaja jendela dibuka lebar-lebar, suara rame, dia tahu bahwa oh ini waktu aktivitas. Gitu. Karena capek kalau kita ngikutin nih. Nanti mungkin next time bisa nih untuk ibu gitu. Wah benar psikologi parenting, wah keren ini, perlu Nah, nih. kalau malam gitu, dan diusahakan saya senyapkan, lampu dimatikan. Kalau nyaman misalnya beberapa orang pakai aromaterapi boleh, silahkan. Itu memang kita mengkondisikan badan kita untuk segera beristirahat. Nah, biasanya dimulai nanti akan terkondisi gitu. Biasanya ritme tidur itu sama loh waktunya. Kalau kita biasa tidur malam, kita pasti juga malam. Iya benar. Sekarang lagi belajar buat tidurnya lebih awal. Jadi memang harus dikondisikan. Kalau memang mau tidur jam 9, oke jam 8 usahakan untuk tidak terkoneksi dengan aktivitas. Bersiap untuk tidur. Mulai cuci muka, bersiap pakai ini. Mau ditata bagaimana kamarnya, dikasih aromaterapi boleh banget. Wah ini ide bagus ya, aromaterapi, siapa tahu mempercepat tidurnya. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir, walaupun sebenarnya masih banyak yang mau ditanyain. Nah ini mungkin pertanyaan untuk teman-teman yang sekarang, terutama teman-teman mahasiswa yang lagi banyak tugas atau mungkin lagi menyiapkan skripsi, atau mungkin buat pemirsa yang juga pekerja aktif gitu yang sedang mengalami masalah dalam tidur. Mungkin bisa diberikan pesan atau mungkin tips, setidaknya bisa
membantu menormalkan kembali jam tidurnya atau kalau Oke. memang sudah nggak tertolong harus seperti apa sih? Oke, baik Mbak Nisa. Jadi waktu tidur itu sebetulnya ritme yang bisa kita buat dari badan kita gitu. Badan kita juga akan biasanya ngikut ritme yang kita bikin gitu. Jadi kalau memang ada kegiatan dan lain-lain gitu, sesekali kita memang misalnya harus lembur, harus menyelesaikan sesuatu hal, it's okay. Cuman pastikan tetap punya waktu istirahat yang cukup gitu. Jangan misalnya melean sampai pagi Pagi. kayak gitu ya. Beberapa kan seperti itu. Itu Mm-mm. juga tidak cukup baik untuk badan kita gitu. Jadi kalaupun memang ini usahakan untuk punya timeline. Oke, misalnya saya lembur sampai jam 12 malam Mm-mm. misal, atau waktu produktifnya misalnya sampai jam segini. Setelah itu ya langsung beristirahat gitu. Kadang-kadang kita membiasakan untuk Nah, meneruskan, padahal pagi harinya misalnya kita tetap harus beraktivitas atau kita melakukan kegiatan, itu jadi akan sulit untuk diri kita gitu. Kenapa? mm-mm. Karena satu, mood terganggu tadi, kemudian juga akhirnya kita sulit fokus karena lelah badannya. Ya, Mm-mm. waktu istirahat nggak istirahat, akhirnya mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan. Nah, kalau memang sesekali, kalau menurut saya oke. Memang kadang-kadang kan ada target-target dalam hidup ya gitu. Tapi Benar. tadi gitu, upayakan untuk tetap punya batasan waktu sampai jam berapa saya harus lembur. Mm-mm. Kadang-kadang yang bikin kita itu jadi tidak terkontrol ya karena waktunya nih yang tidak Ya. terbatas. Nah, itu satu. Terus kalau memang sudah mencoba berbagai macam cara, mulai pakai aromaterapi, mulai tidur waktu cepet, coba lampu dimatiin dan lain-lain, susah sekali tetap nggak bisa tidur. Mungkin ada beberapa hal yang perlu dibantu, mungkin ada banyak hal yang belum terselesaikan, Mm-mm. bisa secara emosional atau mungkin ada tekanan-tekanan dalam hidup yang nggak bisa diceritakan. Mm-mm. Kalau dan kemudian itu mempengaruhi tidur seseorang, nah bisa cari bantuan untuk bisa dibantu sehingga kondisinya bisa baik, kualitas tidurnya bisa baik. Kalau kualitas tidurnya baik, biasanya dalam sehari-hari melakukan kegiatan juga bisa jauh lebih baik, emosi lebih terkontrol, regulasi Nah. emosinya juga lebih baik. Gitu Mbak Nisa. Luar biasa. Ini Mm, kesimpulan yang nge-wrap up apa yang kita bicarakan di episode kali mm, ini dan semoga teman-teman yang nonton bisa paham setidaknya dengan kondisi dirinya sendiri. Kalau butuh betul, bantuan di RSUB ada Ibu Wulida dan juga para profesional yang siap betul. membantu Heeh. teman-teman sekalian. Terima kasih banyak Ibu Wulida Sama-sama Mbak sudah Nisa. sharing kesempatan kali ini. Saya juga banyak belajar, banyak tahu gimana cara mengatur ritme tidur yang baik dan juga cepat Terima nyautnya kasih. seperti apa. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang telah menonton di episode kali ini dan terima kasih pula kepada sponsor episode kali ini yaitu Reason by Kiri & Co. Dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya.